Selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih merasa buntu gitu dalam percakapan? Misalnya Anda punya ide bagus atau penawaran menarik, terus lawan bicara jawab, "Wah bagus sih, tapi..." Nah, diikuti alasan yang kedengerannya di luar kendali mereka gitu. Hmm, itu sering banget kejadian. Bikin frustrasi kan, rasanya kayak pintu langsung ditutup aja gitu. Nah, hari ini nih kita mau kupas tuntas satu teknik komunikasi yang spesifik banget dari bukunya Phil M. Jones, Exactly What to Say. Teknik ini dirancang persis buat situasi kayak gitu. Kita akan fokus di bab 19, jika saya bisa, maukah Anda? Atau kalau bahasa Inggrisnya, if I can, will you? Sumber kita kali ini memang fokusnya satu bab aja, tapi jangan salah, ini isinya padat banget dan punya kekuatan buat mengubah dinamika percakapan loh. Misi kita kali ini yaitu membongkar cara kerja teknik ini. Kenapa sih kok efektif? Dan gimana Anda bisa pakai ini buat mengubah situasi yang tadinya kayak nggak bisa karena X, jadi sebuah potensi komitmen. Kita lihat gimana caranya melewati tembok alasan eksternal itu. Iya, ini situasi yang sangat umum ya. Dan seringkali sangat menghentikan langkah kita gitu. Entah itu pas negosiasi harga, atau mau atur jadwal meeting, atau bahkan sesimpel ngajak teman keluar. Alasan-alasan kayak, wah anggarannya nggak cukup, atau transportasinya susah nih, atau saya harus tanya atasan dulu, itu seolah jadi penghalang mutlak. Betul. Yang menarik, seperti yang Anda bilang tadi, alasan-alasan ini sering nunjuk ke faktor di luar kendali langsung orang itu. Nah, teknik jika saya bisa maukah Anda ini, pada dasarnya cara cerdas buat nguji. Apakah faktor eksternal itu beneran satu-satunya penghalang? Atau jangan-jangan itu cuma alasan paling gampang aja buat nolak? Kita akan bedah bareng-bareng nih. Lo yang nggak mau, tapi kondisinya nih yang nggak memungkinkan. Anda pasti pernah lah ngalamin ini. Misalnya calon klien bilang, saya tertarik sih sama layanan Anda, tapi harga dari kompetitor X itu jauh lebih murah. Atau anggota tim bilang, saya mau banget ikut proyek itu, tapi beban kerja saya sekarang udah kebanyakan. Mereka naruh masalahnya di luar diri mereka. Dan pas itu terjadi, biasanya percakapan langsung berhenti, mandek. Anda jadi merasa kayak, wah nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Gimana coba negosiasi sama harga kompetitor atau beban kerja yang udah ada? Rasanya kayak kehilangan kendali sepenuhnya. Lawan bicara Anda mungkin lega ya, udah kasih alasan yang masuk akal, tapi Anda ditinggal gitu aja, nggak tahu mesti kemana. Dinamikanya berubah. Anda jadi pasif ngadepin kondisi eksternal itu. Nah, disinilah keajaiban sederhana dari bab 19 ini muncul. Struktur kalimatnya itu loh kuncinya. Jika saya bisa, maukah Anda? Coba deh perhatikan baik-baik. Ini bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Dan pertanyaannya spesifik banget. Langsung nargetin kondisi eksternal yang baru aja mereka sebutin. Penting nih, Anda nggak langsung janji bakal ngilangin kondisi itu, tapi Anda ngajuin skenario hipotetis. Gimana kalau kondisi itu udah bukan masalah lagi? Kenapa ya pendekatan ini bisa begitu kuat? Ada beberapa lapis psikologis nih yang bekerja di sini. Pertama, Anda secara eksplisit mengakui keberatan mereka. Anda nggak ngabaikan atau ngebantah. Malah sebaliknya, Anda ambil keberatan itu dan jadiin inti pertanyaan Anda. Ini nunjukin Anda dengerin baik-baik. Dan itu penting buat bangun hubungan baik kan? Betul, betul. Kedua, ini kayak manggil gertakan mereka, tapi dengan cara yang sopan gitu. Pertanyaan ini maksa mereka buat jujur, paling nggak ya, ke diri sendiri. Apa benar itu satu-satunya alasan? Kalau alasan itu hilang, apa mereka beneran bakal maju? Wah, itu poin menarik. Jadi ini semacam tes lakmus gitu ya, buat nguji keseriusan atau kevalidan alasan yang mereka kasih. Tepat sekali. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial menurut saya, soal kontrol. Dengan ngajuin pertanyaan ini, Anda rebut lagi kendali percakapan. Anda nggak lagi pasif ngadepin kondisi X itu. Anda secara proaktif nawarin potensi solusi, tapi solusinya bersyarat. Tergantung sama komitmen mereka. Anda ubah posisi dari reaktif jadi proaktif. Mengarahkan obrolan ke langkah berikutnya, bukan malah dibiarin mati. Oke. Biar lebih kebayang, kita coba pakai contoh-contoh dari buku ya. Ini penting biar kita bisa ngebayangin gimana terapinya. Skenario pertama nih yang personal banget dan sering kejadian. Anda ngajak teman buat acara kumpul-kumpul Jumat malam. Teman Anda jawab, wah pengen banget ikut, tapi mobilku lagi masuk bengkel nih. Terus nggak ada bus yang lewat rumahku sampai malam. Jelas ya alasannya spesifik dan kedengarannya final. Alasan klasik. Nah, apa yang bisa Anda katakan di sini pakai teknik ini? Mungkin gini, oke, aku ngerti soal transportasi. Gini deh, jika saya bisa jemput kamu sekarang,
terus nanti nganterin kamu pulang, maukah kamu siap-siap jam 7? Perhatiin deh, Anda langsung nargeting masalah transportasinya. Contoh bagus itu, Anda nggak ngabaikan masalah mobil di bengkel, tapi nawarin solusi langsung buat masalah itu, secara kondisional. Nah, sekarang kita lihat skenario bisnis. Anda lagi negosiasi sama calon pelanggan. Mereka bilang suka produk Anda, tapi keberatan sama harga. Saya perlu harga yang sama persis sama yang ditawarin pesaing A, gitu kata mereka. Oke, di sini pertanyaannya bisa dirangkai kayak gini. Jika saya bisa ngasih harga yang sama persis dengan pesaing A buat Anda, maukah Anda selesaikan pesanannya sama saya hari ini? Gitu kan? Iya, lagi-lagi spesifik banget nargeting keberatan harga dan langsung dikaitin sama tindakan nyata, yaitu memesan hari ini. Nah, sekarang bagian paling penting nih, pahami apa yang terjadi setelah Anda lempar pertanyaan itu. Ini bukan akhir loh, tapi justru awal dari fase berikutnya. Ingat, Anda belum janji bakal jemput teman Anda atau nurunin harga. Anda baru aja ngajuin hipotesis buat ngetes komitmen. Kalau X beres, apakah Y bakal terjadi? Gitu intinya. Oke, jadi ada kemungkinan jawabannya beda-beda ya. Dan tiap jawaban itu punya arti sendiri. Betul. Secara garis besar, ada dua kemungkinan utama. Kemungkinan pertama, mereka setuju. Teman Anda mungkin bilang, "Wah, serius nih? Kalau kamu jemput antar pulang sih, ayo. Aku siap jam 7." Atau calon pelanggan jawab, "Ya, kalau harganya bisa sama, saya langsung PO hari ini." Nah, kalau itu yang terjadi, berarti alasan awal mereka transportasi, harga, itu emang benar-benar penghalang utamanya. Persis. Dan ini kemajuan besar. Anda udah berhasil identifikasi dan secara hipotetis nyatasin keberatan utama. Sekarang bola benar-benar ada di tangan Anda. Pertanyaan berikutnya buat diri Anda sendiri. Apa saya beneran bisa? Punya waktu buat jemput atau punya margin buat nyamanin harga? Dan apa saya mau ngelakuin itu? Kalau jawabannya iya, nah Anda udah buka jalan buat capai tujuan Anda. Anda udah nggak mungkin jadi mungkin kalau. Tapi gimana kalau mereka nggak langsung setuju? Ini kemungkinan kedua berarti ya? Benar, kemungkinan kedua adalah mereka jadi ragu-ragu atau ngeles atau, nah ini yang paling sering kejadian, mereka malah munculin alasan baru. Misalnya teman Anda mungkin jawab, makasih loh tawarannya, tapi sebenarnya besok pagi aku mesti bangun pagi banget sih, jadi mungkin lebih baik istirahat aja malam ini. Oh, Atau calon pelanggan bilang, oke harganya bagus sih, tapi saya sebenarnya juga masih harus cek persetujuan budget nih dari atasan saya dulu. wah. Jadi alasan pertama tadi sebenarnya bukan masalah utamanya dong? Sebenarnya, alasan pertama tadi, transportasi, harga, mungkin cuma tameng aja, alasan yang paling gampang atau paling sopan buat diucapkan. Dengan pakai jika saya bisa, maukah Anda berhasil nyingkirin tameng itu dan melihat apa yang ada di baliknya. Oh, oke. Saya paham. Jadi ini kayak alat diagnostik juga ya, buat nemuin akar masalah yang sebenarnya. Tepat sekali. Ini nyegah Anda buang-buang waktu, energi, atau bahkan sumber daya, kayak ngasih diskon yang nggak perlu buat ngatasin keberatan yang palsu. Sekarang Anda tahu isu sebenarnya apa? Teman Anda emang lagi capek, atau pelanggan butuh persetujuan atasan, Anda bisa mulai bahas itu, yang mana merupakan inti masalah sebenarnya. Jadi, bahkan ketika jawabannya bukan ya, teknik ini tetap ngasih Anda info krusial dan ngarahin percakapan ke jalur yang lebih produktif. Ini benar-benar mengubah cara pandang ya terhadap penolakan yang basisnya kondisi eksternal. Jadi bukan lagi dilihat sebagai tembok buntu, tapi sebagai petunjuk awal yang perlu diuji. Intinya, memberdayakan diri kita sendiri dalam percakapan. Kita ambil lagi kendalinya, bukan dengan maksa, tapi dengan nawarin solusi hipotetis yang terikat langsung sama komitmen mereka. Polanya sederhana tapi kuat banget. Jika saya bisa memenuhi kondisi X yang mereka sebut, maukah Anda melakukan Y yang kita inginkan? Penting juga buat perhatikan gimana cara Anda nyampeinnya. Nada suara itu ngaruh banget. Pertanyaan ini harus diajuin dengan tulus ya, sebagai upaya cari solusi bareng, bukan kayak nantang atau ngejebak. Kalau nadanya salah, bisa kedengeran sarkastik atau manipulatif, wah itu malah ngerusak percakapan. Jadi sampaikan dengan tenang, terbuka, dan fokusnya ke penyelesaian masalah. Itu poin penting soal nada, bener juga. Selain itu, ada nggak sih situasi di mana teknik ini mungkin kurang efektif atau bahkan sebaiknya dihindari gitu? Tentu ada nuansanya. Pertama, pastikan Anda punya kemungkinan yang realistis buat memenuhi kondisi. Jika saya bisanya itu, jangan nawarin sesuatu yang Anda tahu pasti nggak bisa Anda lakuin cuma buat ngetes mereka. Itu bisa jadi bumerang kalau mereka ternyata setuju. Ah, iya. Kedua,
Kalau hubungan Anda sama lawan bicara udah tegang banget atau penuh ketidakpercayaan, teknik ini mungkin bakal ditanggepin dengan curiga. Kalau kasusnya gitu, mungkin bangun lagi kepercayaan dasarnya dulu yang perlu didahuluin. Ketiga, kalau keberatan yang diajuin itu jelas-jelas soal prinsip atau nilai yang fundamental, bukan cuma kondisi praktis, maksain kerangka jika maka ini mungkin jadi nggak sensitif. Perlu kebijaksanaan lah buat baca situasi. Oke. Jadi, ini bukan peluru perak buat semua situasi ya, tapi alat yang sangat berguna dalam banyak kasus kebuntuan gara-gara alasan eksternal yang spesifik. Kesimpulan singkatnya, struktur "jika saya bisa, maukah Anda?" itu cara elegan buat ubah dinamika, uji komitmen, ungkap keberatan tersembunyi, dan jaga percakapan tetap gerak maju. Entah ke solusi atau ke kejelasan. Anda ambil alih kendali dengan nawarin kemungkinan. Nah, sekarang coba deh, luangkan waktu sejenak. Pikirin lagi 1 atau 2 percakapan terakhir Anda di mana Anda dengar kalimat, "Saya mau sih, tapi," diikuti alasan eksternal. Mungkin negosiasi gaji yang mentok karena kebijakan perusahaan. Atau rencana liburan keluarga yang gagal karena harga tiket pesawat mahal banget. Coba bayangin, kalau waktu itu Anda responsnya gini. "Oke, saya paham soal alasan eksternal itu. Jika saya bisa nemuin cara ngatasin alasan itu, maukah Anda lanjutin rencana nerima tawaran?" Gimana kira-kira percakapan itu bakal berubah? Ini bukan soal maksa loh ya, tapi soal buka pintu yang tadinya kayak ketutup rapat, buat lihat apa sih yang sebenarnya ada di baliknya. Penghalang itu beneran ada, atau cuma bayangan aja? Ini latihan refleksi yang bagus banget nih. Dan ini bawa kita ke pemikiran penutup nih. Kita udah banyak bahas gimana teknik ini bantu kita ngerespons kondisi eksternal yang diungkapkan orang lain. Tapi gimana dengan kondisi eksternal yang kita ciptain di kepala kita sendiri? Maksudnya gimana tuh? Iya, seberapa sering kita gagal pakai teknik kayak gini bukan karena lawan bicara ngomong sesuatu, tapi karena kita sendiri udah asumsi duluan. Kita asumsi, nggak mungkin lah saya bisa nawarin itu. Atau dia pasti nggak bakal mau, ngapain ditanya. Kita ciptain batasan nggak bisa di pikiran kita sendiri, bahkan sebelum nyoba ngetesnya pakai pertanyaan, "Jika saya bisa, maukah Anda?" Mungkin penghalang terbesar kadang bukan dari luar, tapi dari asumsi internal kita sendiri yang udah ngebatasin kemungkinan bahkan sebelum percakapan dimulai. Wah, itu perenungan yang dalam banget. Ketakutan kita sendiri akan penolakan atau ya itu tadi, asumsi kita soal keterbatasan kita atau kemauan orang lain bisa jadi lebih ngebatasin daripada alasan eksternal yang sebenarnya mereka punya. Teknik ini pada dasarnya bisa juga jadi cara buat nantang asumsi internal kita sendiri. Dengan berani bertanya aja dulu. Sebuah pemikiran menarik ya untuk Anda bawa pulang dan eksplorasi lebih lanjut. Dengan ini, pembahasan mendalam kita tentang bab 19 dari Exactly What to Say karya Phil M. Jones sampai di sini. Semoga teknik "jika saya bisa, maukah Anda?" ini bisa jadi alat baru yang berharga buat Anda dalam berkomunikasi. Sampai jumpa di sesi berikutnya.